Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia. Nah teman-teman, tadi ada cuplikan sedikit di opening mengenai games. Ya Pak ya, tepuk apa sih Pak? Itu kayaknya seru banget ya anak-anak di itu Pak ya. Itu games apa kalau boleh tahu Pak? Games tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk? Iya. Oke, nah ngomong masalah games teman-teman bisa lihat di studio kita sudah kehadiran Pak Syabar Ice Breaking. Nah teman-teman semua pasti tahu nih, tadi itu salah satu cuplikan video dari Pak Syabar Ice Breaking ya di channel YouTube Bapak ya. Iya. Dan Bapak juga salah satu content creator. Yap. Wow, subscribernya sudah di angka 78.000 lebih. Alhamdulillah. Wow, itu prestasi sekali di Badi Kalbar. Tapi selain itu kita lagi collab Pak ya, dan ini juga teman-teman di channel Bapak Ice Breaking. Ya. Boleh mungkin Bapak silakan opening sebentar Pak di channel Bapak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ice Breaking Pak Sabar. Pada kesempatan kali ini Pak Sabar bersama dengan Bang Arul. Yeay. Kita bersama di channel Inspirasi Indonesia Dan channel Ice Breaking Pak Sabar. Syabar. Yeay, ini eksklusif banget karena nih first time kita collab 2 YouTube sekaligus Pak. Iya. Nah sebelum itu Pak, gimana Pak kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Mas Arul udah? Udah Baik. apa nih? Saya sehat, alhamdulillah sehat. Sudah menikah? Aduh, itu jangan tanya Pak. Insya Allah. Insya Allah, ya. Nah, Bapak gimana aktivitas sekarang Pak? Ya karena dalam kondisi sekarang ini di rumah aja. Ya, Nah, kemudian kalau aktivitas sehari-hari biasanya ini mengajar. mengajar. Oke, tadi kelihatan di opening Pak ya, Bapak Ya. adalah seorang guru. Nah, kalau Bapak sendiri ngajar itu di mana Pak? Kalau lokasi mengajar Pak Sabar di MTS Negeri Landak. Landak. Tepatnya Oke. di Kabupaten Landak di Kecamatan Ngabang. Kecamatan Ngabang. Bapak sendiri asli putra daerah dari mana Pak? Dari Pontianak ya. Pontianak. Ngajarnya jauh Pak ya? Nah, Di itulah. Landak. Iya. Nah teman-teman, informasi kalau dari Pontianak ke Ngabang itu berapa jam Pak? Jarak 176 km. Kalau pakai yang touring pakai motor bisa 3 jam 4 jam. 3 jam, 4 jam. Rata-rata segitulah. Kalau pakai bis 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Nah itu gimana tuh Pak ngajar? Berarti pulang PP nih dari Ngabang ke Pontianak seperti itu? Ya, ini sudah dijalani kurang lebih 10 tahun. Serius Pak? Emang bohong. 10 tahun teman-teman. Ya penerimaan 2010 ya Pak Sabar bersama dengan beberapa teman ada 5 orang ditempatkan di Landak di bawah Kementerian Agama. Ya. Nah, dan mengajar mata pelajaran matematika. Matematika. Oke, nah berarti hari apa tuh Pak ngajar pada 10 tahun yang lalu ya? Berarti sudah 10 tahun. Itu pada saat baru-baru pertama kali ngajar di Ngabang, Aha. sudah berkeluarga Kak? Sudah, saya menikah 2006. Berarti ngajar pada tahun? Anda menikah? Aduh Pak. Belum ya? Ini kontennya malah konten menikah. Pak, ya. Nah, kita buat konten khusus. Siap, nanti Pak ya kita diskusi ya. Jadi menikah 2006, kemudian juga mengajar honor ya di pesantren, di pondok pesantren, Iya. di SD. Iya. Nah, kemudian 2010 ada penerimaan guru, jadi Pak Sabar daftar, kemudian alhamdulillah keterima. Iya. 2010 ditempatkan di Ngabang. Di Ngabang. Oke, pada saat itu baru-baru pindah tuh berarti istri juga ikut Pak ke Ngabang? Bujangan. Oh, masih bujangan. Kirain Nah, sudah. maksudnya di Ngabang Bujangan. Oh, iya. Berarti istri di Istri tinggal karena dulu. juga lebih dahulu keterima PNS, jadi beliau dan keluarga di sini. Iya. Ya Istri Bapak guru juga, Pak? Ada suara ayam apa? Istri Bapak guru juga? Istri juga guru bahasa Inggris. Nah, Bapak kalau boleh tahu tadi ada suara ayam, karena Ya. memang studio kita tuh di tengah alam, Pak. Nah, jadi memang ada hutan, ada gunung di depan seperti itu. Jadi Ya. biasalah, Pak ya. Siap. Itu ciri khas dari Studio Inspirasi Indonesia. Nah, oke, istri Bapak ngajar di Pontianak, Pak? Pontianak, ya di Pontianak. Guru apa, Pak? Guru bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris, Bapak matematika ya? Iya benar. Kok bisa ketemu, Pak? Namanya jodoh ya. Iya. Ya. Tapi pernah kayak ada something mungkin dalam matematika dan bahasa Inggris di dalam keluarga, Pak? Tidak ada. Tidak ada, tetap enjoy. Tetap enjoy. Tapi Bapak mungkin belajar bahasa Inggris pastinya? Iya. Iya.
Istri Bapak mungkin sempat ngeluh nggak Pak? Mungkin Bapak sedikit mengajarkan tentang matematika seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya kami satu kampus. Oh, satu kampus. Di mana Pak? Di FKIP. FKIP, oke. Ya, oke. Jadi satu aktivitas, mungkin karena ya jodoh bertemu Iya, ya. benar. Jodoh. Jadi kalau masalah pekerjaan, karena mungkin basicnya adalah guru. Iya. Jadi hal-hal yang dibicarakan di keluarga, hal-hal yang dibicarakan di rumah tangga, Iya. seputar dunia pendidikan. Iya. Jadi nyambung. Nyambung ya, walaupun mau matematika, bahasa Inggris, bahasa apa, penting kalau udah pendidikan, klop deh tuh ya. Betul. Nah Pak, cerita dong, biasanya ngajar itu di hari apa dan pulang ke Pontianak itu di hari apa Pak? Baik, kalau untuk jam mengajar sebenarnya kita Senin sampai Jumat, ya standarnya untuk pegawai negeri kan Senin sampai Jumat, jam mengajar. Dulu awal-awal ketika diterima itu saya mengajar Senin sampai Jumat. Jumat baru pulang kembali ke Pontianak, nanti hari Ahad atau hari Minggu baru Pergi lagi nih, berangkat lagi. Oke. Itu dijalani sampai dengan sekarang. Oke. Itu Bapak menggunakan motor? Bis. Bis? Iya. Oke. Kadang-kadang taksi. Kadang-kadang taksi? Iya. Kenapa nggak pakai motor Pak? Kalau pakai motor nggak bisa tidur. Iya juga sih Pak. Kalau pakai bis, pakai taksi tinggal tidur. Tinggal tidur. Karena kebiasaan saya agak mudah tidur. Oh iya sih, bahaya sih Pak kalau pakai motor ya. Iya. Nah, Bapak sendiri sudah anak berapa Pak? Anak 2. 2. Nggak sempat mikir Pak kalau buat pindah gitu menetap di... Sudah diajukan insya Allah. Jadi Bapak akan pindah ke Landak? Sudah diajukan, cuman menunggu proses perizinan, menunggu proses di ACC dan diterima. Oke. Ya, karena emang salah satunya memang masalah kebutuhan guru di daerah juga agak kurang. Nah, jadi kalau ada pengganti, kalau ada ketersediaan, ya mungkin baru bisa di ACC. Oke. Kenapa tidak memilih kembali ke kota Pak? Ya itu belum di ACC. Pak, kalau Bapak sendiri ngajar di suatu daerah sampai ke dalam itu, apa sih Pak yang paling disenangi? Karena kan jauh nih, capek seperti itu. Ya karena memang ini sudah tuntutan tugas yang pertama. Nah, tuntutan tugas sebagai pegawai negeri siap ditempatkan di mana saja. Oke. Siap ditempatkan di mana saja. Maka karena memang pada waktu awal 2010 itu langsung ditentukan formasi guru matematika di Kecamatan Ngabang. Nah, jadi langsung dipilih. Sebenarnya ada 3 kemarin, Sintang, Ketapang, dan Ngabang. Mana yang bisa pulang langsung, cepat pulang, Ngabang. Maka saya pilih yang Ngabang. Ngabang. Oh iya. Jadi transportasinya juga mudah didapati Pak ya seperti itu. Oke. Biasanya Bapak berarti biasanya kalau tinggal di sana di Landak itu sendiri berarti ya? Sendiri. Kenapa emangnya? Maksudnya pernah nggak kayak anak seperti itu, jangan pergi-pergi lagi dong. Udah pasti. Semakin beranjak anak naik ke usia bertambah, maka sering bertanya kapan pulang. Jadi itu lebih membangun kerinduan ya. Udah benar. pasti. Nah, tapi kalau ketika agak jauh ini maka sebenarnya rindunya semakin besar. Benar. Apalagi dengan istri. Iya tuh. Maka segera nikah. Tapi alhamdulillah Pak ya di fase COVID-19 ini akhirnya bisa kumpul dengan lama Pak ya. Iya. Kan seperti itu. Betul. Nah kalau Bapak sendiri pada saat mengajar apakah sama seperti guru-guru lain nih Pak, tetap mengajar melalui online seperti itu? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan memang dengan kondisi seperti ini maka pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ada sebagian siswa memang yang mereka punya HP, punya kuota, maka bisa melakukan pembelajaran online. Tapi hampir separuhnya ya, pulang kampung, tidak ada sinyal, tidak ada HP, tidak ada kuota, terbatas tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Oh, berarti memang di tempat Bapak ngajar itu yang agak dalam gitu Pak, yang tidak ada sinyal mungkin seperti itu? Ada, banyak. Ya, banyak. Tapi berarti siswanya ada beberapa siswa yang memang tinggal lebih dalam lagi, mungkin lebih di desa mana lagi? Ya, di pedalaman banyak sekali. Ya, banyak sekali di pedalaman. Gimana tuh Pak cara mengatasi keterbatasan siswa yang tidak punya kuota, sinyal, dan sebagainya? Bagi anak-anak yang dan orang tuanya yang punya inisiatif, ya biasanya mereka walaupun tidak ada kuota tapi kan ada HP, bisa SMS. Iya benar. Nah, itu bisa menghubungi guru-guru terdekat, ya yang sekolah, guru wali kelas yang terdekat yang bisa dihubungi, gitu. Sedangkan bagi yang memang terputus sama sekali informasinya ya sudah tidak ada lagi
ya kita pasrahkan saja. Iya, benar. Karena emang semuanya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Benar. Nah, teman-teman semua tadi kan teman-teman juga melihat kan ada cuplikan nih video mengenai Pak Syabar lagi games gitu-gitu Pak ya. Iya. Nah, nanti sebelum kita nanya lagi yang selanjutnya, jadi Pak Syabar itu adalah seorang YouTuber. Nah teman-teman semua, tadi kan lihat tuh di cuplikan pertama opening bahwa Bapak tuh sering mengupload video di YouTube ya. Dan Bapak juga salah satu konten creator YouTuber di Kalimantan Barat yang tadi sudah dibilang bahwa mencapai 78.000 subscriber. Wow, itu prestasi luar biasa Pak. Itu gimana ceritanya Pak, dari awal kapan sih mulai mencetus ingin membuat video atau membuat konten di YouTube? Sebenarnya buka channelnya itu 2012. 2012 sudah buka channel. Iya. Belum tahu apa-apa tentang masalah YouTube kan. Jadi hanya karena dulu saya sebagai wakil kesiswaan. Jadi semua kegiatan-kegiatan siswa. Jadi isi video itu adalah kegiatan-kegiatan siswa, video ekstrakurikuler. Itu diupload semuanya. Ya sebagai bentuk sosialisasi sekolah. Dan dokumentasi juga. Dokumentasi. Iya, karena awal sekolahnya sebagai sekolah yang agak minim siswa di daerah kampung, maka harus diperkenalkan ke publik. Iya benar. Jadi akhirnya saya buat konten-konten kegiatan sekolah semuanya di video tersebut. Kemudian beralih waktu berjalan, kan saya mengajar matematika nih. Iya. Nah, Mas Arul, pelajaran favorit di sekolahnya apa? Bahasa Inggris dulu. Matematika? Enggak. Kadang suka jadi musuh gitu. Nah ini termasuk jadi calon untuk di icebreaker kan. Nah jadi ternyata masalah yang disampaikan oleh Mas Arul dengan siswa-siswa Pak Sabar sama. Oke. Kenapa tidak suka matematika? Ya itu ngitung. Terus kayak ribet banget rumusnya segala macam kayak Ya gitu. sama, berarti sama permasalahannya. Iya. Mungkin sama dengan seluruh rakyat Indonesia ya. Iya benar tuh. Nah jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, Pak Sabar berusaha agar bagaimana matematika itu diterima dengan baik. Kemudian anak-anak merasa tidak menjadikan matematika sebagai momok pelajaran yang menyusahkan. Iya benar. Jadi dicoba nih diselingi dengan ice breaking. Nah, Permainan. ice breaking itu sendiri itu apa sih Pak? Ya es pemecah kebekuan. Di suasananya lagi kaku, suasananya membosankan, maka kita pecahkan dengan suasana yang meriah agar kembali fresh lagi. Nah, pada saat video-video pertama Bapak kan ice breaking nih ya, itu diupload tuh respon dari warganet atau netizen itu gimana Pak pada saat itu? Ternyata ini yang dicari oleh semua guru. Ternyata banyak guru yang juga menginginkan agar kelas mereka itu bisa menyenangkan, kelas mereka bisa aktif. Nah, jadi akhirnya memang sebenarnya awal itu coba-coba dulu ya buat konten ice breaking. Nah, coba-coba ya ice breaking ini kan tidak hanya sekedar games. Dia ada yel-yel, ada tepukan, ada nyanyi-nyanyi, juga ada games-gamesnya. Apalagi di kelas kan. Jadi agar anak-anak itu tetap semangat belajar matematika, maka kita selingi dengan permainan itu. Nah, jadi kita buatlah awal permainan itu kalau tidak salah itu games ada berhitung bernapas. Ada hai halo, hai dan halo. Ya. Dan itu siswa loh yang mensyutingnya. Jadi siswa yang saya minta untuk jadi kameramen, kita kasih cara sederhana bagaimana memegang kamera, mengambil gambar dari berbagai sudut pandang. Iya benar. Jadi jadilah seperti itu videonya. Dan ternyata setelah di-upload itu responnya wow. Subhanallah. Masya Allah. Nah, ketika baru-baru nih Pak mulai naik kan ini sudah 78.000 Pak ya. Ini luar biasa, angka fantastik banget. 1.000 aja tuh kadang ngap-ngap, ya kan? Nah, kalau Bapak sendiri pada saat 1.000 subscriber itu berapa bulan pada saat itu? Sebenarnya meraih 78.000 itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya, benar. Ya, jadi ketika awal Pak Sabar itu buat channel dan kemudian ingin dimonetisasi, ingin diseriusi, ternyata udah kena aturan baru tuh.
Yang Ya, awalnya kan hanya tidak banyak ya, 100 atau berapa itu ya, aturan lama. Tapi ketika ada kasus sebelumnya itu akhirnya kena harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah. Saya ngomong sama istri, wah ini gimana nih bisa enggak dalam memang sih katanya setahun ya, setahun jaraknya. Bisa enggak kita mencapai semua ini? Nah, tapi karena akhirnya salah satu solusinya adalah satu hari kan bisa 4 kelas ngajar. Wah, Masya Allah. Satu hari itu bisa 4 kelas ngajar. Kalau setiap kelas ini ice breaking-nya beda-beda, berarti sudah berapa video? 4 video. Hari kedua lagi 4 kelas, berarti sudah 8 video. Nah, cukup lah untuk setiap hari kita upload. Nah, itu Bapak dapat inspirasi dari mana? Kan mesti ice breaking berbeda nih ya. Iya. Dan satu kelas berbeda seperti itu. Yang pertama dari buku pasti. Jadi memang buku-buku di rumah juga ada beberapa buku-buku tentang games, permainan, ice breaking ya. Kemudian juga dari pasti dari YouTube. Nah, dari YouTube ternyata cukup banyak channel-channel yang menampilkan juga tentang ice breaking. Ya, 2 channel inspirasi Pak Sabar itu, di antaranya adalah channel Alan Albana, itu dari Bandung, dan yang kedua dari Splash dari luar negeri. Nah, ini banyak sekali kumpulan dari permainan-permainan di kelas yang bisa dimainkan, dan itu menjadi bahan dari Pak Sabar untuk memainkannya di kelas. Bisa ditiru langsung, ada juga yang di ATM, atau ATM ya? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ada juga yang memang kreasi sendiri. Gitu ya. Nah, pertama kali pada saat Bapak mempraktikkan ke anak-anak nih, itu respon dari adik-adik itu gimana sih, Pak? Mau tahu responnya? Ya kita main. Sih, berarti anak SMP ya? Anak SMP. Tapi yang susah Pak, saya sudah lama tidak belajar, Pak. Kita akan main permainan hari ini untuk menguji apakah Mas Arul ini konsen atau tidak. Ya. Siap. Nama permainannya adalah Aku 20 duluan. Aku 20 duluan. Caranya, jadi caranya siap. Kita akan berhitung dari 1 sampai 20. Berhitung tahu ya? Tahu dong, Pak. Apalagi itu uang, Pak. Nanti tunggu channel YouTube-nya di Monet ya. Iya, benar. 1 sampai 20, paling banyak 2 angka. 1 sampai 20. Kita paling banyak bergantian menyebut. Nah, paling banyak 2 angka. Misalnya saya 1, 2. Nah, 3, 4. Nah, betul. 1 juga boleh. 1 buah. Paling sedikit 1, paling banyak 2. Yang menang adalah yang menyebut angka 20 duluan. Nah, siap ya? Siap. Kita mulai ya? Siapa duluan? Saya deh. aja lu. Bisa. Apa, Jepang atau Jawa? Melayu. Siap. Saya duluan ya. Siap. Kita mulai ya? Mas Arul duluan. Ya, benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17. Udah kalah dia. Kalau saya dulu 18, Bapak udah 19, 20 ya? Iya. Terus dulu lah. 18. 19, 20. Iya. 1-0. Seri kedua ya? Siap. Saya dulu nanti. 1, 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10, 11. 12. 13, 14. 15. 16, 17. 18, 19. 20. Iya. Ini Bapak sengaja atau biar Bapak saya tenang? Kita sama tuan rumah harus mengalah ya. Tapi menang, men. Nah, ada modifikasinya. Iya. Jadi ketika itu gamenya sudah cukup banyak di beberapa tempat. Di beberapa channel sudah ada. Nah, saya modifikasi dengan siapa O duluan. O duluan. O. O berarti huruf abjad ya. Iya. Jadi vokal. Bukan huruf abjad. Oh, abjadnya. Abjad. Jadi dari A, B, C dan seterusnya. Aturannya sama, paling banyak 2 huruf. Paling sedikit 1 huruf. Siapa yang bisa mencapai huruf O duluan? Mau coba? Siap. Kita harus ini. Tantangan Bapak harus diterima. Saya duluan ya, lagi ya. Mudah-mudahan kalah. A, B. C. D, E. F. G, H. I, J. K. L. M. N, O. Oh iya.
Oke, Bapak menang 1-0. lagi ya? Siap. Ya. Oke. AB. Tolong Pak ya. Siap. AB. CD. E. FG. HI. J. KL. Kalah D. Kalah D. M. Kalau nyebut M, Bapak NO. Kalau saya jawab MN, Bapak DAO ya. Iya, betul. Jadi memang ada kuncinya. Oke. Nah, itu kuncinya seperti apa sih, Pak? Biar bisa menang nih pada kalau seperti kuis seperti ini, Pak. Game Tadi gimana yang huruf, kalau yang angka 1 sampai 20, siapa duluan yang menyebut angka terakhir? Di kuncinya di angka di angka terakhir. 17. Nah, jadi siapa Oke. duluan yang bisa menyebut 17, dia pasti Dia menang. pasti menang. Iya. Oke. Kalau yang abjad L. L. Lah. Oke. Anda bisa tambah misalnya sampai huruf R, S, 3 angka sebelumnya juga. Iya. Iya. Berarti kalau udah 17 tuh udah tuh kalah dah tuh pasti tuh ya. Pasti. Karena kalau nyebut 1 bakal kalah. Iya kan? Nah, seperti itu. Luar biasa. Nah, itu yang angka itu kan memang sudah cukup lumrah, banyak dipakai. Nah, kita butuh kreasi. Iya, benar. Nah, jadi salah satu kreasi itu dari huruf O tadi. Oh iya. Luar biasa sekali. Dan ini benar-benar membuat senang siswa-siswa, Pak ya. Jadi senang nggak? Senang. Nah, apalagi siswa di kelas pasti lebih Iya, senang. benar. Biasanya Pak, siswa-siswa di kelas nagih nggak tuh Pak? Nah, Misalkan, ya. Iya ada Pak Syabar nih, jam Pak Syabar, Pak main dong, main lagi atau game lagi seperti itu. Nah, ini efek yang muncul. Jadi efek yang muncul ketika kita itu setiap jam pelajaran itu melakukan ice breaking, maka efeknya adalah anak-anak ketagihan. Iya. Banyak teman-teman guru yang kemudian menyampaikan di kolom komentar, ketika itu mereka menjadi guru-guru yang dirindukan. Iya. Dirindukan untuk main. Iya. Untuk diajak main, itu dia. Iya. Ya. Nah, perlu disampaikan juga, memang tidak selamanya itu jam pelajaran diisi dengan permainan. Iya benar. Ya, ini hanya selingan. Karena kan Iya. juga ada waktu untuk mengajar, ada waktu untuk ulangan harian misalnya, tes ya. Jadi emang guru perlu menjaga ritme kapan harus memberikan ice breaking pada siswa. Benar. Apalagi jam-jam terakhir tuh Pak. Nah, Kan udah full pelajar ini itu, kalau jam terakhir games tuh kan, wih banget bayangkan sekali. kalau misalnya 3 jam pelajaran itu matematika di jam terakhir, Nah, jam 12 sampai jam 2 misalnya. saya pengen pulang Pak, sepatan. Nah, kalau diajak main, Ayo. nah itu kadang-kadang yang saya kasih motivasi ke anak-anak. Iya, Kalau kalian belajar serius, kalian mau belajar semangat, nanti jam sebelum pulang kita main. Akhirnya mereka semangat. Iya benar sih. Gitu. Gitu ya, Dup. Andaikan jam 2 ada Pak Sabar ya. Jadi benar-benar mungkin sepulang ini sih bisa rindu sama Bapak, Pak. Mudah-mudahan. Iya, rindu Tinggal gamenya. buka aja channel YouTube Pak Sabar. Siap. Hubungan tidak membatasi Pak ya, tetap selalu berkomunikasi Mudah-mudahan ya. dengan kegiatan ini, dengan collabs ini, subscriber sama-sama naik ya. Amin, amin, amin. Oke Pak, nih Bapak udah buat video sudah mencapai 78.000 subscriber. Itu sudah mendapatkan prestasi apa nih Pak? Pastinya pundi-pundi itu. Ya. Jadi saya perlu sampaikan kepada guru-guru sebenarnya. Siap. Jadi saya mulai membuat konten terbaru, yaitu rahasia menjadi guru YouTuber. Wow, Nah. baru buat nih Pak? Iya, beberapa konten sudah dimulai. Oke. Akibat work from home ini. Iya benar ya, tetap ya berkarya Pak ya. Akibat kerja di rumah, Iya. siswa tidak ada, akhirnya kita buat konten bagaimana memotivasi guru-guru agar Nah, juga bisa menjadi YouTuber. ya. Nah, ada 3 ide, ada 3 rahasia. Yang pertama adalah ide. Ide, Yang kedua adalah motivasi. motivasi yang Ketiga adalah konsistensi. konsistensi. Nah, apa yang Mas Arul tanyakan tadi itu ada di kedua, yaitu motivasi. Ketika guru-guru itu membuat konten video di YouTube, motivasinya apa? Iya, benar. Tidak mungkin kan motivasinya untuk mengalahkan Deddy Corbuzier, Oh, itu raksasa sudah Pak. atau saya ingin membuat konten ingin mengalahkan Atta Halilintar misalnya. Iya. Allah alam itu jauh panggang dari api ya. Iya. Itu mimpi di siang bolong. Bener. Karena Master Dedi pun juga mengatakan kita akan sulit untuk menyamai mereka. Iya. Nah, maka penting motivasi bagi guru ketika mereka membuat konten video di YouTube itu adalah dalam rangka untuk amal jariah. Iya. Oke. Nah, motivasinya dari dalam untuk memberikan hal-hal baik bagi pendidikan. Benar. Apalagi channel Inspirasi Indonesia ini. Iya, benar. Jangan mikirin subscriber.
Jangan mikirin duit, Iya. jangan mikirin uang. Karena kalau dipikirin agak berat. Benar, benar. Tapi tips-tips dan trik-trik bagaimana agar video kita nanti bisa up, channel kita bisa cepat terangkat itu memang ada rumusnya. Nah, bagi dong Pak rahasianya di sini gitu. Ya, nah jadi tadi pertanyaannya apa ya? Motivasi ya. Motivasi, oke. Motivasi. Jadi emang bagi guru-guru penting motivasi ketika nanti kasusnya ini ketika work from home sekarang ini. Oke. Ketika guru-guru misalnya kesulitan untuk memberikan konten materi pembelajaran bagi siswanya. Bagi guru-guru yang sudah punya channel, dia tinggal kirim, tolong tonton video Bapak, tonton video Ibu. Tinggal share link videonya, maka jadi. Gitu. Jadi mudah. Tapi bagi guru-guru yang belum punya channel YouTube akan kesulitan. Iya benar. Akan membagi video orang lain misalnya. Iya. Nah, senang nggak sih ketika Mas Arul melihat wajahnya muncul di YouTube? Nah, itu senang kan? Bahagia senang, kan? bahagia. Ditonton banyak orang. Iya. Nah, begitu juga para guru ketika misalnya selama ini mereka hanya bisa muncul di ruang kelas 8x8, maka ketika dia buat video pembelajaran, maka seluruh dunia bisa melihat mereka. Itu udah kayak tabligh akbar, Pak. Iya kan? Benar. Misalkan 200.000 viewers tuh 200.000 orang pasang mata tuh udah melihat kayak tabligh akbar gitu, Pak ya. Iya, betul. Iya kan? Nah. Nah, Pak Sabar, hal positif nih Pak selama Bapak membuat konten-konten video, ice breaking dan sebagainya. Ya, jadi memang YouTube itu menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kepada publik yang lebih luas tentang bagaimana membawa pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Iya, benar. Kalau selama ini bisa jadi guru-guru belajar menarik dan menyenangkan hanya di kelasnya sendiri, nah dengan adanya sarana YouTube ini, kita bisa berbagi inovasi, berbagi inspirasi bagi banyak guru tentang bagaimana membuat kelas yang menyenangkan, membuat guru itu menjadi dirindukan, membuat pelajaran itu semakin menarik untuk dijalani oleh siswa. Iya, benar. Sedikit Pak tips untuk mungkin ada guru juga nonton pada saat ini, gimana sih pengen jadi seperti Pak Sabar, guru yang kreatif seperti itu. Jadi memang saya perlu menyarankan kepada Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru Indonesia yang hebat-hebat ini, untuk mulai memikirkan membuka channel di YouTube. Iya, benar. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu guru misalnya mengajar beberapa kelas kan, atau selama beberapa puluhan tahun hanya bisa dinikmati di sekolahnya saja beberapa siswa. Tapi dengan membuka konten video di YouTube, khususnya dengan materi-materi pelajarannya, maka ini akan semakin banyak orang yang menyaksikan. Dan motivasi saya bagi semua guru bahwa guru itu tidak pernah kehabisan ide untuk membuat konten-konten video di YouTube. Kadang-kadang bertanya, ini kalau mau buat di YouTube isinya apa, kontennya apa, mau apa yang dibuat. Maka yang pertama konten yang bisa dibuat adalah konten materi pembelajaran. Atau sesuai bidang, Pak ya? Sesuai bidang. Oke. Guru bukan? Bukan ya? Misalnya Pak Sabar nih, guru matematika, ya matematika kelas 9, ada materi kesebangun dan kekongruenan, ada materi bilangan berpangkat, ada materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, materi-materi ini kan bisa dijadikan bahan konten video. Iya, benar. Ya. Jadi selama ini bagaimana sih Bapak Ibu guru mengajarnya di kelas? Maka itu bisa divideokan. Sederhana itu Pak ya sebenarnya kalau buat kontennya. Mudah sekali. Iya benar. Jadi guru tidak pernah kehabisan ide, tidak pernah kehabisan bahan untuk membuat konten video di YouTube. Iya benar. Ya, jadi selain video materi pembelajaran yang bejibun dan banyaknya, guru bisa membuat konten misalnya menyelesaikan soal, soal ujian. Kadang-kadang siswa tuh nanya, bertanya ke Google misalnya soal ini bagaimana cara menjawabnya. Nah, Bapak Ibu guru bisa membuat konten-konten itu. Dan di YouTube banyak sekali. Nah, maka Bapak Ibu guru yang baru memulai perlu namanya mencari uniknya video saya di mana nanti. Jangan khawatir soal penonton. Jangan khawatir tidak ada yang menonton. Yang penting show ya judulnya. Pak. Maksud tunjukkan aja dulu apa yang dilakukan seperti itu kan. Siapa yang paling banter yang akan nonton siapa?
Maksudnya? Yang minimal yang akan nonton siapa? Keluarga. Ya, paling minimal. Kita dulu nih. Anak didiknya. Oh ya, anak didik. Ya, siswanya ada berapa tuh kelas? Misalnya 40 atau 30. Misalnya sekolah yang punya ada 1.000 siswa. Oh, bayangkan berarti sudah ada satu kali video bisa langsung 1.000 subscriber itu. Nah, itu yang dipakai rumus Pak Sabar juga ya? Bisa jadi. Bahwasanya ketika satu sekolah sudah ada 500 murid. Iya, berarti sudah ada bahan untuk membuat bahan subscriber, bahan video. Selain video materi pembelajaran, juga ada video misalnya model-model pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu membuka referensi buku tentang model-model pembelajaran itu banyak sekali. Maka model dari model kooperatif, jigsaw, think pair share, kemudian juga snowball throwing, itu adalah model-model pembelajaran kreatif, inovatif yang bisa Bapak Ibu praktekkan di kelasnya, kemudian divideokan. Iya. Oke, luar biasa. Ini Pak, ide banyak sekali. Betul. Udah dapat dari mana saja Pak ya? Betul sekali. Tadi kata Bapak bilang bahwa skill kita juga bisa sebagai sumber ide seperti itu. Ini Pak, kan selama berjuang atau membuat konten itu tidaklah mudah Pak ya. Ada proses video, proses edit, proses ide, pemikiran dan sebagainya. Dan itu kan kategori yang mahal nih harganya. Nah, apalagi sekarang Bapak sudah mencapai 78.000. Nih, impact nih dapat dari YouTube sendiri dari Bapak tuh. Iya, YouTube memang memberikan penghargaan bagi para konten kreator yang eksis dan terus berusaha untuk kreatif dan inovatif ya. Nah, salah satunya adalah dengan monetisasi channelnya. Iya, benar. Ketika sudah melewati 1.000 subscriber, berapa ribu jam tayang, maka iklan-iklan akan masuk. Kemudian ketika melewati batas ambang, ya AdSense, maka YouTube akan memberikan penghargaan berupa pundi-pundi. Ya. Nah, kalau di Pak Sabar sendiri sudah mendapat nominal berapa tertinggi Pak? Cukuplah untuk 1 bulan gaji ya. 20 juta Pak? Nggak sampai. Oke. Ya, rata-rata 3 juta cukup lah. Wah. Itu dia. Dan itu per bulan Pak? Fluktuatif, tergantung dengan meningkatnya viewer video kita, ya, kemudian banyaknya iklan yang masuk. Jadi itu menjadi motivasi. Tambahan itu bonusnya. Jadi video kita viral, video kita banyak ditonton, channel kita meningkat, subscriber bertambah, itu adalah bonus dari usaha keras kita membangun channel YouTube kita. Oke. Ini Pak, terakhir Pak, harapan Bapak ke depan gimana Pak? Harapan apa nih? Harapan Bapak mungkin... Harapan saya sebagai Mas Arul segera menikah. Amin ya Allah. Bang kameramen juga minta doa Pak. Amin. Ya. Maksudnya harapan Bapak untuk pendidikan, harapan Bapak sendiri untuk keluarga seperti itu. Ya, memang karena saya fokus di konten kreator di YouTube, maka harapan saya agar semua guru-guru Indonesia yang hebat-hebat, guru Indonesia yang keren-keren, bisa ikut meramaikan, ikut meramaikan di YouTube agar lebih banyak lagi tontonan-tontonan inovatif, tontonan-tontonan inspiratif yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Iya, benar. Jadi mengimbangi YouTube yang 400 jam video per menit, maka ada juga video Bapak Ibu yang baik-baik, video-video Bapak Ibu guru yang inovatif yang di-share, di-upload dan bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Ya. Kalau harapan Bapak ke depan seperti apa, Pak? Pindah. Amin. Itu suara hati paling dalam ya. Iya. Amin. Insyaallah Pak. Bersama keluarga itu siapa yang tidak mau? Iya, benar. Amin Pak. Pak Sabar Ice Breaking, terima kasih banyak sudah hadir membagikan ilmu, membagi kebermanfaatan, pengalaman-pengalaman tadi diceritakan semuanya. Insya Allah semoga guru-guru yang menonton pada saat ini menjadi terinspirasi Pak. Betul. Dan saya juga senang sekali bisa collabs dengan teman-teman dari Inspirasi Indonesia. Ini suatu kehormatan bisa bergabung dengan Bung Fahrul Razi ya. Bung Fahrul Razi di sebelah Pak. Oh di sebelah. Di sini Bung Arul ya. Iya benar. Semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi guru-guru Indonesia. Oke, baik Pak. Insya Allah sehat selalu Pak ya. Tetap semangat mendidik menjadi guru pahlawan terbaik. Jangan lupa untuk subscribe channel Inspirasi Indonesia. Dan channel dan channel YouTube Ice Breaking Pak Sabar. Nah itu tapi inspirasi dulu deh. Semoga channel Inspirasi Indonesia terus berkembang. Amin. Bisa bersaing dengan jutaan channel yang ada di YouTube. Iya benar. Baik, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang kita berikan Pak ya. Dan teman-teman juga terus dukung karya anak bangsa. Karena kalau bukan kita siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Arun Maulana dan Saya Pak Sabar. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ice Breaking Pak Sabar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Inspirasi Indonesia. Menginspirasi dengan karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.